Bayangkan dunia di mana mesin bisa melukis pemandangan yang menakjubkan, menciptakan melodi yang menyentuh hati, atau menulis cerita yang memikat. Inilah janji dari AI generatif, teknologi hebat yang merevolusi cara kita berkreasi. AI generatif memberdayakan komputer untuk melampaui pemrosesan data yang ada, memungkinkan mereka menghasilkan konten baru dan orisinal. Terobosan ini telah membuka kemungkinan menarik di berbagai bidang, dari seni dan musik hingga kedokteran dan pengembangan perangkat lunak. Model AI tradisional unggul dalam tugas-tugas seperti klasifikasi dan prediksi, tetapi AI generatif mengambil lompatan besar ke depan. Ini bertujuan untuk memahami pola dan struktur yang mendasari dalam data. Dengan belajar dari sejumlah besar informasi, model-model ini dapat menghasilkan konten baru yang mencerminkan gaya dan karakteristik data pelatihan. Tapi bagaimana mesin yang tampak ajaib ini sebenarnya bekerja? Jawabannya terletak pada kekuatan jaringan saraf tiruan dan algoritma cerdas yang menggerakkannya. Mari kita selami lebih dalam dunia AI generatif yang menarik dan jelajahi mekanisme di balik kemampuannya yang luar biasa. Di jantung setiap model AI generatif terdapat dataset yang luas, harta karun informasi yang memicu mesin kreatifnya. Dataset ini dapat terdiri dari apa saja, mulai dari teks dan gambar hingga musik dan kode, tergantung pada tujuan model. Semakin besar dan beragam dataset, semakin baik model dapat mempelajari seluk-beluk dan nuansa data. Proses pembelajaran ini difasilitasi oleh jaringan saraf tiruan, struktur kompleks yang terinspirasi oleh otak manusia. Jaringan ini terdiri dari node yang saling berhubungan, atau neuron, yang diatur dalam lapisan. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang terkait dengannya, mewakili kekuatan koneksi. Selama pelatihan, model menyesuaikan bobot ini berdasarkan data input, secara bertahap belajar untuk mewakili pola dan hubungan yang mendasari. Proses pelatihan melibatkan pemberian data pada model dan membandingkan outputnya dengan hasil yang diinginkan. Berdasarkan perbedaannya, model menyesuaikan bobot koneksinya untuk meminimalkan kesalahan. Proses berulang ini berlanjut hingga model mencapai tingkat akurasi yang memuaskan. Intinya, jaringan saraf tiruan belajar untuk meniru data yang dilatihkan, menangkap sifat statistik dan distribusi yang menentukan karakteristiknya. Setelah dilatih, model tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan konten baru dengan memberinya input acak atau serangkaian kondisi awal. Model kemudian menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya untuk mengubah input ini menjadi sesuatu yang baru dan orisinal, dipandu oleh pola yang diekstrak dari data pelatihan. Di antara banyak jenis model AI generatif, Generative Adversarial Networks atau GAN, menonjol karena pendekatannya yang unik dan kuat. GAN terdiri dari dua jaringan saraf tiruan yang terkunci dalam pertempuran kreativitas yang konstan, generator dan diskriminator. Peran generator adalah untuk membuat konten baru, seperti gambar, yang menyerupai data pelatihan. Dimulai dengan menghasilkan noise acak dan kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna, dipandu oleh umpan balik yang diterimanya dari diskriminator. Diskriminator di sisi lain bertindak sebagai hakim yang cerdas mengevaluasi keaslian konten yang dihasilkan. Tugasnya adalah membedakan antara data asli dari set pelatihan dan data palsu yang dihasilkan oleh generator. Proses pelatihan adversarial ini analog dengan permainan kucing dan tikus. Karena generator menjadi lebih baik dalam membuat konten yang realistis, diskriminator harus menjadi lebih cerdik dalam mendeteksi yang palsu. Saling berbalas yang konstan ini mendorong kedua jaringan untuk meningkatkan kemampuan mereka, menghasilkan konten yang semakin canggih dan realistis. Keindahan GAN terletak pada kemampuannya untuk mempelajari distribusi data yang kompleks tanpa pengawasan eksplisit. Dengan mengadu dua jaringan satu sama lain, GAN dapat menghasilkan promise that dan berakrobatik sehingga mendorong batas-batas apa yang mungkin dilakukan dengan AI. Bagian 4 VAE dan seni rekonstruksi. Sementara GAN unggul dalam menghasilkan konten yang realistis, kelas model generatif lainnya, Variational Autoencoders atau VAE, berfokus pada aspek yang berbeda dari representasi data rekonstruksi. VAE dirancang untuk mempelajari representasi data input yang terkompresi dan berdimensi lebih rendah, juga dikenal sebagai ruang laten. Ruang laten ini menangkap fitur-fitur penting dan variasi dalam data, memungkinkan model untuk merekonstruksi input asli dengan fidelitas tinggi.
VIA terdiri dari dua komponen utama, encoder dan decoder. Encoder mengambil data input dan memetakannya ke suatu titik di ruang laten. Proses pemetaan ini melibatkan pengompresian data sambil mempertahankan karakteristiknya yang paling penting. Decoder kemudian mengambil titik dari ruang laten dan memetakannya kembali ke ruang data asli, merekonstruksi data input. Selama pelatihan, VIA belajar untuk meminimalkan perbedaan antara data input asli dan versi rekonstruksinya. Dengan memaksa model untuk mempelajari representasi yang terkompresi, VIA mendorongnya untuk menemukan faktor variasi yang mendasari dalam data. Kemampuan untuk menangkap esensi data ini membuat VIA sangat cocok untuk tugas-tugas seperti denoising gambar, deteksi anomali, dan pembuatan data. Dengan memanipulasi titik-titik dalam ruang laten, VIA dapat menghasilkan trik data baru yang memiliki karakteristik serupa dengan data pelatihan. Kontrol atas ruang laten ini memungkinkan eksplorasi kreatif dan generasi variasi baru dari data yang ada. Bagian 5. Melampaui imajinasi. Aplikasi AI generatif. Aplikasi AI generatif sangat luas dan berkembang pesat, menyentuh banyak aspek kehidupan kita. Dari merevolusi industri kreatif hingga memajukan penelitian ilmiah, AI generatif siap untuk membentuk kembali dunia kita dengan cara yang mendalam. Pembuatan teks. AI generatif telah membuat langkah signifikan dalam pemrosesan bahasa alami, memungkinkan pembuatan teks berkualitas manusia. Model seperti GPT-3 dapat menghasilkan artikel, cerita, puisi, dan bahkan kode yang koheren dan relevan secara kontekstual. Ini telah membuka kemungkinan menarik dalam chatbot, pembuatan konten, dan terjemahan bahasa. Pembuatan gambar model generatif telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menciptakan gambar yang realistis dan imajinatif. Dari menghasilkan potret fotorealistik hingga merancang prototipe produk baru, AI generatif mengubah lanskap pembuatan konten visual. Komposisi musik AI generatif juga membuat gelombang di industri musik, mengubah karya asli dalam berbagai genre dan gaya. Model-model ini dapat mempelajari pola dan struktur dari berbagai gaya musik, memungkinkan mereka untuk menghasilkan melodi, harmoni, dan bahkan seluruh lagu. Pengembangan video game. Industri game adalah area lain di mana AI generatif membuat jejaknya. Dengan mengotomatiskan pembuatan lingkungan game, karakter, dan bahkan mekanisme gameplay, AI generatif dapat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya pengembangan, memungkinkan pengalaman bermain game yang lebih imersif dan menarik. Ini hanyalah beberapa contoh dari potensi transformatif AI generatif. Seiring teknologi terus berkembang, kita dapat mengharapkan aplikasi yang lebih inovatif dan berdampak muncul. Read antara kreativitas manusia, ingin antarkan semboy ke Paris.